Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita berada di Ramadan yang ketiga tahun 1443 Hijriah. Doa kita semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga seluruh dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, kalau kita merujuk kepada sejarah disyariatkannya puasa kepada umat Islam, itu ada 3 tahapan. Tahapan pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada kaum muslimin ketika itu, alat takhyir, untuk berpuasa atau untuk berbuka. Akan tetapi ketika mereka berpuasa itu jauh lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa antasumu khairul lakum, bahwa kalian berpuasa jauh lebih afdal, jauh lebih baik untuk kalian. Itu tahapan yang pertama. Tahapan yang berikutnya adalah diwajibkannya puasa, dan ketika itu, ketika sudah terbenam matahari, kemudian kalau orang sudah tertidur, dia bangun lagi. Nah, setelah dia bangun ini, dia tidak boleh makan dan tidak boleh minum lagi. Waktu itu, ada salah seorang sahabat yang memang pekerjaannya adalah pekerjaan berat. Ketika sore hari dia pulang ke rumah, dan ketika ingin berbuka puasa, dia tanya istrinya, apakah kita punya makanan? Istrinya mengatakan, kita tidak punya makanan. Akhirnya istrinya keluar cari makanan. Sementara istrinya keluar cari makanan, dia karena kelelahan, karena kecapean, dia tertidur. Baru dia bangun ketika istrinya pulang membawa makanan. Akan tetapi apa daya, karena syariat ketika itu tidak boleh makan, tidak boleh minum kalau sudah tidur. Akhirnya sahabat ini melanjutkan puasanya sampai esok hari. Nah, di tengah harinya, hari yang kedua, sahabat ini pingsan. Itu tahapan yang kedua. Adapun tahapan yang ketiga adalah seperti kita puasa hari ini. Nah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari cerita tahapan kewajiban puasa kepada umat Islam, kita dapat mengambil satu istilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, yaitu apa yang disebut dengan sunnatu at-tadarruj, sunnah yang sifatnya bertahap. Nah, semua yang Allah ciptakan kalau kita lihat itu bertahap. Kita itu tahapannya adalah nggak ada, kemudian roh kita diciptakan, kemudian janin kita diciptakan, yang proses janin ini juga berasal dari setetes air, kemudian segumpal darah, kemudian jadi segumpal daging, kemudian daging dibungkus dengan tulang, roh ditiupkan ke dalam, sempurna, kemudian lahir kita ke dunia, belum bisa berbicara, belum bisa berjalan, secara bertahap kita kemudian bisa berbicara dan bisa berjalan. Nah, itu artinya sunnatu at-tadarruj. Tumbuh-tumbuhan juga demikian. Bahkan semua yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di alam semesta ini, kalau kita lihat, itu terjadi secara bertahap. Maksudnya, saudara-saudara sekalian, dalam hidup ini kita tidak bisa menginginkan sesuatu serta-merta. Tidak bisa. Harus kita lakukan secara bertahap. Kalau kita ingin jadi orang kaya misalnya, nggak bisa tiba-tiba kita simsalabim jadi orang kaya. Nggak bisa. Ya, karena sunnahnya adalah kita harus bekerja, mengumpulkan harta secara bertahap. Coba lihat orang-orang kaya sekarang ini, rujuk kepada riwayat hidup mereka, pasti mereka lakukan secara bertahap. Begitu juga para alim ulama, para profesor, cerdik pandai pada hari ini, kalau kita melihat background hidup mereka, balik ke belakang, juga mereka lakukan secara bertahap.
Nah, termasuk juga ketika kita ingin merubah keadaan juga harus kita lakukan secara bertahap. Nah, begitulah sunnah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.